yang semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan, kebaikan, dan juga kemudahan. Yang mudah-mudahan segala suatu hal yang baik dan positif meliputi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana perubahan pembelajaran pada paradigma baru, yaitu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana inti daripada budaya positif. Budaya positif menekankan nilai-nilai yang terfokuskan pada 8 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran tentang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana pada akhir-akhir ini banyak sekali miskonsepsi tentang sebuah paradigma mengenai teori kontrol, yang mana tercipta sebuah ilusi bahwa kritik akan membuat murid itu merasa bersalah, kemudian rasa bersalah yang muncul pada diri murid akan menguatkan karakter. Dan yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ilusi bahwa guru itu berhak memaksa. Padahal yang sesuai adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak hanya satu persepsi saja tentang bahwa kita ketika ingin membenahi akhlak murid, ingin membenahi karakter murid, itu hanya sebatas kita mengkritik dia, kemudian membuatnya merasa bersalah. Padahal ada pendekatan psikologi yang kita butuhkan agar ketika murid itu berbuat salah, itu tidak merusak hubungan kita dengan murid. Maka itu yang perlu pertama kali dibentuk. Untuk membentuk itu semua perlu adanya validasi atas tindakan laku murid kita. Jadi perubahan paradigma stimulus respon itu lebih ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia itu ada realitas kebutuhan kita sama. Itu yang kita pikirkan bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal tidak semua manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Seorang presiden tidak akan mungkin sama kebutuhannya dengan seorang guru, ataupun sebaliknya, seorang guru tidak akan punya kebutuhan yang sama daripada seorang pemimpin negara. Murid yang dia jauh jaraknya dari sekolah itu tidak memiliki kebutuhan yang sama tentunya dengan mereka yang punya jarak yang lebih dekat. Maka realitas kebutuhan kita sama itu harus kita perbaiki, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi pola pikir lama tentang realitas kita itu sama. Kita harus ubah secara perlahan bahwa kita memiliki realitas kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi paradigma setiap orang itu tidak akan pernah mungkin sama. Satu kelompok organisasi
tidak akan bisa dikontrol dalam satu pikiran. Karena memang pikiran akan bisa disebut sebagai pikiran manakala ada perbedaan ataupun perdebatan antara satu pikiran dan pikiran yang lain. Yang bisa disamakan itu adalah tata cara kita berdoa. Kalau tata cara kita berpikir itu tidak akan pernah sama. Maka kita lihat Onifalus kita dahulu itu seringkali berdebat tentang bagaimana pembentukan negara. Kenapa mereka berdebat? Karena mereka memiliki pikiran. Kenapa mereka itu bisa berpikir? Karena memang mereka itu berasal dari idealisme yang berbeda. Jadi perbedaan itulah yang dianggap sebagai bukti pikiran dari para pendiri bangsa. Maka paradigma kita ketika kita melihat bahwa pikiran setiap individu itu sama, maka kita harus rubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini akan melelahkan tentunya. Kita sebagai seorang personal memaksakan mungkin orang lain yang mana mereka itu mungkin sebagai mayoritas dalam sebuah kelompok. Kemudian kita paksakan pikiran kita kepada mereka, tentu ini tidak akan pernah bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyesuaikan pemikiran kita dengan pemikiran mereka. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan bagaimana dunia berpikir tentang kita, tapi bagaimana persepsi kita terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal masing-masing orang mungkin memiliki ukuran yang berbeda tentang sebuah kesalahan, yang mana semua perilaku itu bisa divalidasi dan memang ada tujuannya. Karena tidak mungkin ketika kita melihat seseorang melakukan suatu hal, kita hukumi itu sebagai suatu kesalahan tanpa kita melihat bagaimana tujuan itu ada, bagaimana asal daripada tujuan itu yang melahirkan tindakannya. Maka tidak dibenarkan ketika kita mencoba menyalahkan semua perilaku yang memang kita tidak anggap benar, karena memang ukuran kebenaran dan kesalahan masing-masing orang itu berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, maka teori kontrol tentang dirinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain yang mungkin bisa mengontrol kita, yang bisa mengontrol kita siapa? Diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi keyakinan bahwa kita bisa mengontrol orang lain itu mungkin bisa divalidasi sebagai suatu pemikiran yang sudah berabad-abad lama terjadi pada kehidupan manusia. Padahal yang terjadi adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal yang paling penting adalah kolaborasi dan konsensus yang akan menciptakan pilihan-pilihan baru dalam setiap keputusan. Jadi jangan kita anggap bahwa segala sesuatu ide kita ketika kita paksakan ide tersebut itu akan berhasil. Tidak, tentunya kita akan mewujudkan ide kita, menjalankan ide kita itu manakala kita berkolaborasi, berkonsensus, sehingga memunculkan ide-ide lain yang mana tidak bertentangan dengan idealisme kita sendiri. Karena memang setiap pikiran yang kita terima itu benar jika dia berjalan, ataupun itu berjalan jika dia memang benar. Maka kita tidak bisa pastikan bahwa apa yang ada itu ada yang benar, dan kita juga tidak bisa pastikan apa yang ada, apa yang
dikatakan itu juga dapat berjalan. Makanya dalam teori sains itu akan berjalan jika itu benar, ataupun itu benar jika itu berjalan. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Model berpikir menang kalah itu juga sering terjadi dalam dunia pendidikan, lingkungan masyarakat kita. Jadi kita seolah dijadikan manusia yang selalu kompetitif sehingga melahirkan sebuah pikiran bahwa manusia itu harus mengalahkan manusia yang lain. Padahal yang harus kita ciptakan adalah bagaimana model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada menang kalah, tapi bagaimana menang dan menang. Menang dan menang akan menciptakan sebuah kolaborasi. Menang kalah akan menciptakan sebuah gesekan, yang mana itu akan menjadikan komunikasi terputus, dan ketika komunikasi terputus akan menyebabkan konflik. Kemudian disiplin positif itu kalau kita lihat asal mula katanya adalah dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu bukannya sebatas kita tepat waktu, tapi asal kata disiplin tersendiri itu adalah bagaimana kita belajar. Jadi disiplina artinya belajar. Berarti setiap momen yang kita gunakan untuk belajar, berarti kita mencoba untuk mewujudkan diri kita sebagai orang yang memiliki kedisiplinan. Disiplin juga mengacu pada arti tanggung jawab dan profesionalisme yang itu dilakukan oleh manusia berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi memang ketika kita menjalankan sesuatu dengan patokan, ukuran, adanya aturan, itu akan berbeda ketika kita menjalankan sesuatu dengan adanya keyakinan. Maka yang perlu diciptakan adalah bagaimana menciptakan sebuah keyakinan daripada setiap individu, sehingga ketika dia melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinannya, apa yang muncul pada dirinya bukan berdasarkan aturan yang ada. Memang ketika kita menjalankan sesuatu berdasarkan aturan, itu tidak akan enak rasanya. Kenapa? Karena memang ada penekanan. Motivasinya bukan muncul pada diri kita, tapi motivasinya muncul dari luar, dari eksternal kita. Kalau motivasi itu dari keyakinan, maka kita akan mudah untuk melakukannya. Karena apa yang kita yakini sudah pasti kita cita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi reward, ancaman, hukuman memang tidak berdampak baik. Ketika reward biasanya membuat manusia semangat, tapi ketika reward itu hilang, maka manusia tidak akan jadi semangat lagi. Maka secara teoritis, disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran. Karena kalau sudah disadarkan, itu akan tercipta sebuah keyakinan dan itu akan berjalan dengan sendirinya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya agar setiap manusia itu memiliki moral berdasarkan nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah nilai yang diyakini setiap orang. Kejujuran, setiap orang akan mendapatkan kejujuran. Jadi kebajikan universal itu tidak memandang suku ataupun agama. Maka itu yang harus diyakini dari setiap manusia. Jadi keyakinan moral harus diyakini setiap manusia agar apa? Agar tercipta sebuah keyakinan, sehingga dari keyakinan itu manusia akan menjalankan sesuatu bukan berdasarkan aturan, tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan. Makanya patokan budaya positif adalah kebajikan universal. Kebaikan-kebaikan yang diyakini oleh setiap manusia yang ada di dunia. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali contohnya. Kalau program-program pelajaran Pancasila itu ada iman takwa,
Tuhan Yang Maha Esa, berangkat kuliah, kebijakan global, gotong royong, mandiri, bernalar. Itu kebajikan universal yang ditamakan sebagai profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada kritis dan kreatif sebagai latihan daripada anak-anak Indonesia itu bernalar. Sehingga ketika dia itu bernalar, harapannya dia memiliki daya pikir yang kuat. Ada juga remedials program seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, kemudian komitmen. Jadi itu semua yang diyakini sebagai nilai kebajikan daripada setiap individu yang hidup. Kenapa nilai itu yang diambil? Karena sebagaimana saya katakan di awal, nilai kebajikan ada pada setiap individu sehingga tidak mengenal ras, suku maupun agama. Jadi memang tidak akan bisa dibatasi dengan batas teori negara. Ya apalagi negara, teori agama pun tidak ada batasan. Karena memang kebajikan universal diyakini oleh setiap agama dan diyakini oleh setiap suku dan ras. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar manusia apa singkatnya? Singkatnya adalah cara manusia untuk bertahan hidup. Di dasarnya manusia itu membutuhkan untuk bertahan hidup dirinya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Pertama adalah penguasaan, kemudian ada bertahan hidup, ada kasih sayang, merasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan. Jadi memang ketika kita mendengar kebebasan daripada setiap negara yang mengusung konsep libertarian, sejatinya itu muncul daripada kebutuhan dasar daripada setiap individu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Inilah yang menghilangkan perbudakan. Sehingga perbudakan di dalam modern tidak ada. Karena memang berdasarkan kebutuhan manusia itu ingin merasa diterima dan ingin merasa disayang. Kemudian bertahan hidup. Setiap makhluk organisme di bumi itu tentu ingin eksistensinya terjaga agar tetap bertahan. Kemudian penguasaan. Makanya manusia itu selalu ingin menguasai, karena memang penguasaan itu kebutuhan dasar dari setiap manusia. Yang terakhir adalah kesenangan. Setiap manusia butuh tenang. Setiap individu butuh senang. Jadi kenapa kita menuntut kesenangan, menuntut kebahagiaan? Karena itu kebutuhan dasar dari setiap individu. Jadi 5 poin tadi: penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang, diterima, kesenangan, dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku setiap manusia itu berdasarkan 3 hal tadi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang nilai yang dipercaya setiap individu itu harus ditanamkan. Nah, supaya individu itu memiliki nilai berdasarkan moralitas yang ada, yang ditanamkan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah saya sampaikan di awal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ada 2, hukuman dan penghargaan. Kedua hal tadi, meskipun disebut sebagai sebuah penghargaan, tapi ternyata itu tidak efektif karena dapat merusak hubungan daripada setiap individu manusia. Ketika kita menghargai salah seorang murid kita, tentu murid yang lain akan merasa
berkompetisi untuk juga mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, ketika kompetisi itu lahir dari setiap diri siswa, itu akan menghadirkan sebuah gesekan yang mana akhirnya adalah konflik. Sifat iri akan muncul nantinya, mematikan kreativitas. Jadi penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa disebut seperti itu? Karena setiap orang ketika tidak dihargai, dia tidak akan melakukan apapun. Kalau setiap manusia harusnya melakukan kebaikan berdasarkan nilai kebaikannya sebagai manusia, bukan berdasarkan penghargaan yang akan dia tuju. Menghukum dengan sistem ranking. Di sistem ranking sejatinya itu menghukum. Kenapa? Karena yang biasa di bawah dia akan merasa saya tidak akan pernah sampai ke atas. Yang sudah di atas bagaimana dia berlomba-lomba mempertahankan dirinya. Sehingga sikap kompetitif daripada setiap siswa itu muncul. Padahal sikap kompetitif itu yang terjadi dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mengakibatkan konflik, perpecahan, dan peperangan. Peperangan besar yang terjadi itu asal muasalnya adalah kompetitif daripada para pemimpin negara dan negara-negara yang memang pada saat itu mencoba untuk mendominasi. Ya dulu ada Uni Soviet mencoba mendominasi, itu ada Amerika. Akhirnya Amerika yang memenangkan Uni Soviet itu juga dalam peristiwa perang dingin. Hitler mencoba mendominasi dengan menguatkan ras Arya. Yang ketika pada saat itu mencoba untuk menjadi nomor satu di dunia, sehingga tercetuslah perang dunia. Kemudian Amerika pada saat itu juga mendominasi, yang memunculkan Cina sebagai penantang dominasi terbaru. Jadi memang berdasarkan nilai dasar manusia bahwa manusia itu punya rasa ingin menguasai, menjadikan manusia itu kompetitif. Makanya harus diterapi dengan kita tidak membiasakan ribut yang terlalu berlebih bagi siswa-siswa kita. Konsekuensi penguatannya jangka pendek. Kita kalau mau hukum itu kuatan jangka pendek, bukan jangka panjang. Dan itu menyakitkan. Kemudian memunculkan rasa tidak nyaman, keberpapasan, murid yang kita hukum itu merasa tidak nyaman. Kemudian takut, memaksa. Pada suatu hari akhirnya murid menyembunyikan kesalahan. Dia tidak mencoba memberanikan dirinya jujur melakukan kesalahan, karena dia akan mencoba menyembunyikan kesalahannya karena memang dia akan terus merasa saya takut ketika akan mengungkapkan kesalahan saya karena saya akan dihukum. Kemudian yang terakhir adalah ujung-ujungnya murid merasa rendah diri. Kalau manusia sudah merasa rendah diri, maka dia kebanyakan tidak akan berbuat apa-apa dalam hidupnya. Maka itu yang harus dihindari. Kenapa bunuh diri itu sering terjadi? Karena manusia sering merasa dirinya rendah, dirinya tidak dihargai, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang mampu mendengarkan, sehingga dia putus asa. Ketika putus asa ya sudahlah. Jadi dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi bukan yang seperti pertama tadi hukuman dan penghargaan, tapi kita ubah menjadi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan hukuman itu apa? Bedanya hukuman jelas akan melahirkan rasa takut, sedangkan konsekuensi melahirkan tanggung jawab. Jadi kata yang diucapkan oleh kita itu juga akan menghasilkan sebuah konsekuensi yang berbeda, menghasilkan akibat yang berbeda. Konsekuensi mengakibatkan tanggung jawab karena dia merasa bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain, sehingga dirinya harus bertanggung jawab. Itu akan menguatkan dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Sedangkan hukuman akan menyakitkan, dalam terkesan nantinya dia akan menyembunyikan dirinya. Restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Hanya hubungan yang diperkuat. Perlu monitoring berkelanjutan. Memang perlu monitoring yang lebih, pendekatannya lebih.
karena memang berbasis pada hukum. Murid menghormati dirinya dan orang lain, institusi. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Bukan orang lain yang mengontrol dirinya, tapi pelaku murid yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian murid menghargai setiap aturan yang dibuat, karena aturan yang dibuat berdasarkan keyakinan dirinya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia enggak, akhirnya dia pada berusaha untuk mencoba berbuat yang lebih baik berdasarkan tanggung jawab. Dia pada seringnya berbuat kebaikan, waktunya terfokus untuk kebaikan, akhirnya dia tidak mencoba merenungi kesalahan yang dia diperbuat, tapi lebih ingin bertanggung jawab sehingga melakukan suatu tindakan yang positif. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu teori yang memang kita coba ubah. Memang ini prosesnya itu tidak akan sebentar, karena Finlandia menggunakan teori ini itu prosesnya 40 tahun bisa sampai pada detik ini. Tentunya Indonesia juga akan sampai kepada proses ini ketika kita melewati prosesnya, ketika kita mencoba terapkan. Ya kalau kita tanyakan hasilnya, tentu hasilnya tidak dalam jangka yang pendek, karena memang ini disiapkan untuk jangka yang panjang. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berasal dari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi bukan memisahkan dia dari kelompok, tapi bagaimana dia mencoba dengan pelakunya itu memposisikan dirinya, beradaptasi dengan lingkungannya. Karena memang kebanyakan orang yang telah berbuat salah itu akan sulit untuk beradaptasi di lingkungannya. Maka dengan restitusi ini diharapkan setiap siswa meskipun dia itu berbuat salah, tapi tetap dia mau bergabung dengan kelompoknya. Karena banyak sekali terjadi ketika murid melakukan kesalahan di hukum, akhirnya semangat belajarnya turun. Nah itu yang diantisipasi. Perbedaannya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan kontak bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Itu ya sering kita lakukan karena itu memang gampangnya seperti itu. Kenapa itu gampang? Karena guru kita lihat itu gitu. Kita sekolah, kita belajar dari guru dari kecil dari SD sampai sekarang, itu yang kita lihat. Kita gampang melakukan itu. Sedangkan konsep restitusi ini belum ada dulu ketika kita sekolah. Maka ini suatu hal yang baru dan harus dicoba untuk dilakukan untuk kebaikan daripada waktu murid. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi beda ya ketika saat itu kalau dia marah, guru marah, kemudian format selama 10 menit, dia mungkin nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita paksa dia, kita kasih tugas dia 3 kali lipat untuk mengerjakan PR-nya, itu akan membuat dirinya itu terbiasa dengan teori yang kita ajarkan kepadanya, dengan pelajaran yang kita ajarkan padanya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Harapannya gurunya bisa dianggap tegas oleh murid, kemudian siswanya harapannya menghormati peraturan, bukan acuh tak acuh terhadap peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita restitusi, kita hadapi murid, tanya kepada dirinya, kamu mungkin capek lelah dengan belajar sehari kemarin, yang membuat kamu itu lupa mengerjakan PR, yang membuat kamu itu lelah ketika akan mengerjakan PR. Kita validasi rasa yang dia
rasakan gitu, berupa rasa penat lelah itu ketika dia belajar, kita validasi dulu, kemudian ketika dia diangkat kita menanyakan keyakinannya, bagaimana keyakinan kita, keyakinan bahwa setiap murid itu harus mengerjakan tugas, karena memang itu kesepakatan kita bersama dan murid yang membuat kesepakatan itu. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada menghukum, ada membuat rasa bersalah. Ini yang sering terjadi di kita, penghukum dan membuat rasa bersalah. Pengennya murid tak merasa bersalah, kemudian tidak itu tidak baik. Karena ketika murid terus-terusan merasa bersalah, ini tidak melakukan sesuatu di kemudian hari. Dia tidak mencoba untuk memunculkan ide. Bisa kita mengkritik murid kita dengan keras, gitu, dengan apa yang dia pikirkan, kemudian dia ucapkan kepada diri kita. Itu akan mengakibatkan suatu saat nanti murid akan bertanya atau dia akan mengungkapkan rasa yang ada pada hatinya dan pikirannya itu terganjal dengan rasa takut. Kan sebelumnya dia ngomong ke guru, ke orang tua, disalahkan. Akhirnya di suatu waktu ketika dia mungkin berbuat kesalahan lagi, dia nggak mau cerita ke kita. Kenapa? Itu karena dia sudah terlanjur merasa bersalah, dan ketika dirinya itu sudah dicap sebagai orang yang terus-terusan berbuat salah, ini dia tidak mau jujur. Kemudian teman, itu kita orang tua dengan murid, dengan anak itu merasa seperti teman, itu juga kurang baik. Terus pemantau juga kurang baik. Kalau teman tadi kurang baiknya, riskan untuk diremehkan. Kalau pemantau kita tidak cocok, karena kita sebagai pendidik. Manajer itu yang paling cocok, karena manajer itu selalu fleksibel dalam berbuat. Dilihat posisi kontrolnya sebelah mana, divalidasi tindakannya, kemudian kita tanyakan apakah dirinya merasa bersalah atau tidak, bagaimana tanggung jawabnya setelah melakukan kesalahan itu. Misal dia merobek buku kawannya, kita tanyakan bagaimana rasanya jika buku kita yang dirobek. Itu mungkin. Nah, apa tindakan kita ketika kita merobek buku tadi? Bukan kita harus meminta maaf, bukan kita harus mengganti buku yang kita robek. Itu contoh masalah kasus yang kecil. Dan memang tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan restitusi sebenarnya. Beberapa kasus bisa diselesaikan dengan restitusi, tapi beberapa kasus yang besar itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Karena memang kembali ke aturan awal daripada setiap pengetahuan, segala sesuatu itu benar jika ia berjalan, atau dia berjalan jika dia benar. Maka 2 indikator itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian keyakinan. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan apa saja? Karena kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita ubah dengan kata-kata keyakinan. Gunakan helm untuk keselamatan. Jadi jangan wajib memakai helm, tetapi gunakan helm untuk keselamatan. Itu positifnya. Jadi kalau aturan itu langsung kita perintah dengan kalimat perintah, kalau berupa keyakinan bahwa kita memang menggunakan helm ketika kita membawa sepeda motor, itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk keselamatan diri. Nah, keselamatan diri itu muncul atas dasar daripada keyakinan universal. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini nggak bisa kita wajib pakai masker, wajib mencuci tangan, tapi cucilah tangan sebelum makan untuk kesehatan dan kebersihan. Makanya kan dalam agama juga kalimatnya bukan perintah, tetapi kebersihan, kesucian sebagian daripada iman.
Jadi dimotivasi positifnya dulu, bukan berdasarkan langsung perintah, karena manusia itu tidak bisa dikontrol pada asas awalnya. Jadi yang bisa melakukan sesuatu adalah diri sendiri, jadi harus berdasarkan asas pribadinya. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Harus dibentuk lebih abstrak, berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya bukan kita memerintahkan kepada murid itu untuk diam di kelas ataupun jangan berkelahi, tetapi kita ganti kalimatnya, setiap siswa harus saling menghormati. Jadi kalimatnya bukan jangan berisik, jangan berantem di kelas, tetapi kita ganti kalimatnya agar murid itu bisa saling menghormati, menjaga kerukunan, saling menghargai. Nah, kalau dari situ kan lebih dingin didengar, berarti lebih dingin, harapannya itu masuk ke dalam keyakinan mereka. Segitiga diskusi tadi ada tahapannya. Pertama, distabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu hal yang janggal, kita validasi dulu. Ya, mungkin kamu keluar itu karena pertama kita mungkin awal seperti itu untuk awal untuk memancing dirinya itu mengungkapkan hal yang sebenarnya. Validasi tindakan yang salah. Ya kamu kabur tadi karena pengen beli butuh karena apa, tetapi kamu kan tahu itu berbahaya karena ketika terjadi sesuatu pada dirimu itu tidak sesuai dengan arahan yang ada. Kenapa tidak sesuai dengan arahan yang ada? Karena yang akan bertanggung jawab adalah guru sekolah. Jadi harus didasarkan setelah kita memvalidasi tindakannya, harus didasarkan juga pada apa yang harus diyakini bersama-sama berupa keselamatan. Jadi ketika murid keluar dari lingkungan sekolah selain pada jamnya tanpa sepengetahuan guru dan orang tua, itu akan membahayakan dirinya. Menanyakan keyakinan itu semua memiliki motivasi internal. Jadi setiap murid juga pasti meyakini bahwa ketika dia terjadi sesuatu pada dirinya, terus dia juga akan meyakini siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan membantu saya. Maka kita harus menunjukkan bahwa kamu sebagai murid itu harus paham bahwa setiap tindakanmu melahirkan sebuah konsekuensi, dan konsekuensi harus kamu pertanggungjawabkan. Nah, dari situ harapannya lahir. Nah, tentu ini hanya bisa dilakukan dalam beberapa kasus-kasus kecil. Jadi kalau kasus-kasus besar, ya kasus-kasus setelah konsekuensinya adalah tanggung jawabnya lebih besar, terus misalnya ada murid yang membunuh atau apa segala macam, narkoba, nabrak, kecelakaan di lalu lintas segala macam yang besar seperti itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi tentunya. Jadi seperti itu tentang masalah budaya positif di lingkungan sekolah yang harus kita budayakan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar, bisa sama-sama menerapkan apa yang memang dicita-citakan dari visi misi pendidikan nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.